nggak usah dikasih masuk ya, berarti nama aja ya. Ya, di nama sekarang itu nggak bisa kita edit. Nah, Oh ya kalau ya. kalaupun terjadi kesalahan, misalnya Burhan ada dengan gelar di situ, itu silakan ajukan perubahan ke DPK, kemudian ke DPD, nanti kami DPD ke DPP. Ini siapa nih? Rizka Ellen. Oke, lanjut. Berarti yang di lar belakang kan nggak usah ditulis dulu berarti ya, yang Nah, dikit. gelar, gelar ada tempatnya. Ya ya, Jadi saya ulangi masalahnya lagi ya, saya ulangi lagi. untuk Saya ulangi lagi. Nama di sini, yang di sini itu hanya nama lengkap tanpa gelar. Gelar ada nanti tempatnya. Di mana? Itu ada di bawah sini. Ya, di bawah status perkawinan. Ada gelar depan, ada gelar belakang. Nah, kalau gelar depan, nah, kalau kita biasanya ya nurse, jadi NS di depan. Kemudian di belakangnya apakah SCAP, apakah MCAP. Nah, itu di sini ditulis, diketik. Itu akan muncul dengan sendirinya nanti ketika membuat kartu anggota. Ya, mungkin cukup jelas ya, Pak Jefranis tadi. oke sebentar. Ya. Jelas ya. Oke, baik. Selanjutnya, menu yang lain adalah pendidikan. Ya, ini juga tolong dilengkapi. Contohnya saya juga belum update nih, karena memang sekalian nurse-nya aja saya nanti. Jadi ditambahkan. Kalau misalnya pendidikannya lebih dari misalnya D3, kemudian SCAP, kemudian MCAP, itu ditambah di kolom tambah ya. Ada tanda plus di atas. Jangan dihapus yang ada baru ditambah. Jadi biarkan saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah tempat kerja utama. Nah, itu harap diisi juga ya. Status kepegawaiannya ya. Kalau sekarang berubah ini masih yang lama juga saya. Nah, kalau saya nggak ada pilihan nih. Di sini aja ya. Kemudian diisi yang lain-lain dan disimpan ya. Kalau yang di sini usahakan yang ada tanda bintangnya itu diisi baru disimpan. Kalau tidak diisi tanda yang ada tanda bintang itu tidak akan mau ya. Nah, kemudian untuk melihat apakah Bapak Ibu sudah membayar iuran itu ada di menu data keanggotaan. Kita klik data keanggotaan ya. Nah, itu akan terlihat ya em, periode pembayaran dan status pembayaran ya. Kalau sudah dicentang begini itu artinya sudah terbayarkan dan itu otomatis ada tanggal pembayaran. Nah, seperti saya belum bayar 2024 juga. Tadi di grup ada yang curhat belum bayar. Minta bayarkan juga. Nah, ini soalnya kita nanti sebentar bayarkan ya supaya bisa aktif untuk mengisi borang PKB-nya. Nah, ini juga banyak kendala Bapak Ibu sekalian. Ada yang sudah request pertelakuan kemudian bayar dan di sini status pembayarannya belum berubah, belum ada tanggal pembayarannya. Nah, itu bukti pembayarannya, bukti transfernya jangan dibuang dulu ya. Itu dikirimkan ke kami, kemudian itu akan kami laporkan ke pusat untuk dilakukan perbaikan. Di status pembayaran cukup jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup Jelas. cukup jelas. Baik. Di menu lain di data pribadi itu ada kartu anggota. Nah, itu kartu anggota ketika kita upload foto tadi itu akan otomatis Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak ada lagi Recording in progress.
kita tidak ada lagi mencetakkan kartu anggota karena itu di menunya sudah dapat dilakukan pencetakan masing-masing ya. Ya, seperti ini tampilannya kalau kita mengklik kartu anggota tadi. Nah, kalau fotonya sudah update, itu akan muncul tadi. Kemudian selanjutnya dari data pribadi cukup jelas ya. Kita lanjut ke Jelas, Kak. menu PKB. Nah, kita klik PKB. Nah, kalau misalnya masih bingung-bingung nanti ada silakan dibaca juknisnya. Nah, cuma kadang-kadang kita malas baca. Nah, itu yang repot juga. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan permohonan melakukan PKB. Kita klik permohonan melakukan PKB. Nah, turun. Oke, karena saya sudah pernah melakukan permohonan 2 kali, tampilannya seperti ini. Ya, nah, contohnya yang paling bawah, saya melakukan permohonan apa nih permohonan PKB periode 2018-2023. Kemudian ketika terbit lagi yang 2023, kita ajukan lagi. Nah, sama dengan Bapak Ibu sekalian yang hari ini diharuskan untuk mengisi PKB-nya di periode yang terbit dari 2022 sampai 2023 dan 2024 awal. Nah, itu bisa melakukan permohonan PKB dan akan mengisi borang untuk dimigrasi nanti ke pelataran sehat. Caranya tambah ya. Jangan edit-edit di sini hapus kecuali memang ada masalah di sini. Nah, boleh kita edit atau hapus ya. Kalau belum ada, yang kita lakukan adalah tambah. Kita klik apa namanya logo tambah di situ. Nah, kita isi nomor STR. Sebaiknya karena memang nomor STR itu ada spasi, ada garis datar, sebaiknya yang diisi adalah 7 angka terakhir saja, ya. Kemudian tanggal lulus sesuai dengan tanggal lulus di ijazah, kemudian perguruan tingginya, misalnya kalau saya Politeknik Kesehatan. Kemudian upload STR. STR yang diupload adalah yang baru terbit 2023, 2022, dan yang jangan yang STR seumur hidup karena di sini kalau seumur hidup tidak ada tanggal selesainya. Nah, tanggal selesainya usahakan eh, tanggalnya itu tidak tabrakan dengan misalnya kayak style tadi ada sudah melakukan permohonan 1 kali. Jadi usahakan itu jangan menindih tanggal yang dilakukan permohonan yang pertama, ya. Contohnya tadi, nah ini kan tanggal selesainya itu, tanggal berakhirnya adalah 5 Maret 2023. Nah, waktu mengisi yang ini, usahakan juga nanti 5 Maret 2023. Jangan 4 Maret, tanggal selesainya. Karena ketika kita mengisi 4 Maret, itu akan eh, keikut di periode yang pertama. Sementara kita sekarang ada di periode yang saat ini berjalan, ya. Nah, seperti ini saya sampaikan tadi, sebaiknya nomor STR-nya yang 7 angka terakhir saja, ya. Jadi input nomor STR, kemudian setelah selesai kita simpan. Setelah simpan, dicek kembali, ya, apakah sudah sesuai apa enggak. Nah, kalau kita mengisi, karena ini saya kemarin mengisinya 2023, jadi masih bisa. Namun, kalau misalnya kita mau mengisi, akan ada tampilan belum membayar iuran. Kemudian, kalau misalnya
STR-nya tidak terlampir, ada petunjuknya, ada errornya. Nah, dibaca errornya apa di situ. Kalau misalnya errornya kita perbaiki, itu kan bisa otomatis bisa muncul daftar permohonan kita. Dari permohonan cukup jelas ya, Bapak Ibu? Atau ada yang mau didiskusikan di sini? Nah, ada pertanyaan berarti jelas ya. Selanjutnya, kita lanjut di borang pengisian. Kita isi borang pengisian. Kita klik borang pengisian. Nah, borang pengisian seperti biasa, kalau misalnya yang bekerja di Pasienkes, otomatis kita ada eh, berupa SK. Nah, dianjurkan sebaiknya yang diupload adalah sasaran kinerja pegawai yang punya. Kalau misalnya ada beberapa tempat yang nggak punya sasaran kinerja pegawai, cukup SK-nya. Nah, SK-nya yang dimasukkan adalah contoh saya tadi, ter, permohonan saya 5 Maret 2023. Jadi eh, sejak Maret itu, 2023, itu bisa saya masukkan aktif bekerja sebagai kegiatan praktek profesional. Nah, kita input di sini. Ya, di input. Misalnya di RSUD Yusuf SK jumlah pasien. Nah, jumlah pasien ini ketahuannya di SKP biasanya. Ya, misalnya segini pasiennya, input filenya. Nah, di sini kita menginputnya itu per tahun. Contoh, eh, karena tadi saya mulainya 5 Maret 2023, kita input dengan. Nah, tanggal berakhirnya kegiatannya itu 2023, ambil di Desember, ya, tanggal 31. Kemudian simpan. Nah, nah ini contohnya Bapak Ibu yang saya bilang tadi, itu akan ada error ya ketika kita tidak mengisi. Contoh tadi saya nggak isi bukti dokumennya. Nah, itu ada tampilannya. Dokumen bukti tidak boleh kosong. Kemudian yang selanjutnya adalah kontribusi kontribusi iuran PPN ini belum dilunasi periode tahun 2024. Jadi wajib kita yang melunasi ya. Ketika tidak melunasi itu tidak akan eh, terisi, tidak bisa akan terisi. Ya, ini borang pengisian. Contoh lain, misalnya pendidik klinik, ya CI. Nah, boleh masuk di sini nomor 4. Ya. Nah, jenis bimbingannya yang dibimbing itu apakah D3, D4, 1, S2, ya. Nama instansinya apa, jumlah mahasiswanya, dan surat tugas. Ya, di sini surat tugas keluar pembimbingan, ya. Kapan membimbing? Ada periodenya. Kemudian disimpan, ya. Nah, lihat errornya itu ada apa yang kita tidak penuhi sehingga muncul error. Tidak boleh kosong ini. Tidak. Jumlah mahasiswanya harus ada, dokumen bukti harus ada. Nah, ini yang paling penting adalah iuran, ya. Oke, kita lanjut ke borang lainnya. Kita lihat contoh pelatihan. Nah, ini ada juga pelatihan sini. Kemudian ada webinar. Nah, dibedakan antara peserta dengan panitia. Kalau panitia itu masuk di kegiatan ilmiah nomor 8, ya. Nah, Bapak Ibu dosen di nomor 11 menjadi peneliti, bisa di situ. Nah, kalau sudah dipublikasi, publikasi ilmiah bisa juga, presentasi oral juga bisa. Nah, yang reviewer juga bisa. Nah, yang biasa kita lakukan adalah kegiatan sosial masyarakat, memberikan penyuluhan, mengurus warga, atau menjadi pengurus RT, pengurus masjid, pengurus gereja, dan lain-lain. Itu masuk di nomor 17, bisa diupload di situ.
Sampai pengisian borang ada Ikut anu nah. Datang isi. pertanyaan? Kak, mau tanya, kalau pengisian Ya. borang itu dalam bentuk PDF ada ukurannya atau sembarang, Kak? Oh iya, baik. Pengisian borang boleh dalam bentuk JPEG atau foto, boleh dalam bentuk PDF. Nah, hanya saja kapasitasnya yang dibatasi yaitu maksimal 200 KB kilobyte. Jadi lewat 201 kilobyte itu nggak bisa masuk. Filenya tidak akan muncul. Nanti akan ada errornya, itu akan ada kata-katanya. Ya, ada notifikasinya di situ. Warningnya apa yang jadi masalah. Ya, Pak cukup Dewa mana? jelas ya? Pak Dewa tadi ke situ. Sudah suruh. Tadi juga Ya. Aku di sini sama diri. Ada lagi yang mau didiskusikan di sini? Di pengisian borang Kak, sebelum kita lanjut? Silakan, Kak, ini kan Ibu. sudah pernah mengisi Kak dari yang tahun 2021 dan saya juga sudah upload. Terus baru kemarin itu saya cek ternyata dokumen buktinya udah hilang gitu Kak. Saya coba upload ulang itu nggak bisa. Upload Kenapa ya ulang. itu Kak? Anunya sudah di bawah 200 KB. Sudah Kak, itu yang dokumen bukti yang 2 tahun lalu saya upload ulang lagi. Atas nama siapa nih? Yuanta Kak. Yuanita ya. Iya. Oke. Sebentar ya, kita cek Yuanita. Tapi sudah pasti ya, anunya sudah di bawah 200 KB. Nah, ini bedanya berbeda nih Mas Burhan. Atau sama aja dua-duanya kita input SKP atau logbook. Karena kita kan pakai logbook juga ya, ada ya. Di SKP itu dasarnya kan dari logbook ya. Nah, itu gimana? Mau yang SKP apa yang logbook? Karena bahasanya berbeda nih antara nomor 1 sama nomor 2. Baik. Itu mengelola pasien secara langsung dan ini ada sebagai pengelola. Nah, ini berbeda nih Mas Burhan. Gimana nih? Ada yang nggak pegang langsung pasien kan gitu loh. Ya, Misalnya ya kayak low manager, Ya, teman-teman yang di mana lah gitu, apa klinik-klinik mana gitu kan. Mohon dijelaskan dulu kali Mas Burhan. baik Kak, terima kasih pertanyaannya Bu Ainun. Ya, jadi yang nomor 1 ini adalah aktif mengelola, artinya dia adalah perawat pelaksana ya. Nah, yang di input kalau logbook kebanyakan Kak, sebenarnya bagus logbook, cuman kebanyakan sekali ya. Ah, Sehingga kita dari sasaran kinerja pegawai itu kan sudah mencakup logbooknya teman-teman dan sudah ditandatangani oleh atasan masing-masing. Nah, untuk yang nomor 2 sebagai pengelola, betul sekali Kak. Jadi ini adalah Bapak Ibu yang misalnya jadi kepala ruangan, kepala seksi, kepala bidang, Ya. itu adalah pengelola pelayanan. Jadi bukan aktif ke pasien secara langsung. Dia hanya pengelola pelayanan keperawatan. Mungkin itu jawabannya Kak. Oh, berarti SKP aja lah dua-duanya gitu ya. Nggak masalah toh. Boleh juga ya. Tinggal Boleh juga. Enggak, Siap. kalau logbook kayak saya Salah misalnya saya satunya aja kasih Kak. Kalau misalnya Kakak ada SKP-nya, ya enggak apa-apa di nomor 1 aja. Nomor 2 ini kemarin kan kita ada kasih keperawatan, kabit iya. keperawatan. Nah, itu disediakan menu untuk mereka karena enggak mengelola pasien kan secara langsung. Gitu. Iya sih. Berarti yang nomor 1 kami nggak usah ini ya. Apa namanya? Kita nggak Boleh, usah salah input ya. satunya Kakak boleh, enggak apa-apa. Kalau kepala Salah rumah satunya aja. salah satunya enggak Nggak, apa-apa. nggak bisa dua-duanya lah kan. Dua-duanya capek Kakak, nanti yang dihitung 1 aja. Iya, oh gitu ya. Nah, Karena logbook jadi itu saya bikin setahun, jadi diinput selama setahun kan. Jadi nggak satu-satu gitu. jadi menu Oke lah, nggak masalah. Ya, ya, nggak masalah. Yang penting nanti di verif aja sama DPW gitu kan. Makasih siap. ya. Ya, siap Bu.
Jadi eh, Bapak Ibu lihat di sini di ranah A, ini kan ranah A, itu nomor 1, 2, 3, 4 itu ranah A namanya. Nah, untuk teman-teman di pendidikan, dia diakomodir di pendidik klinik di nomor 4-nya. Ya. Kemudian yang melakukan praktek mandiri, dia isi yang nomor 3. Ya, jadi salah satunya saja di ranah A, karena kalau kita yang dulu ranah A itu 1 tahun 1 wajib. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan di Ya borang Kak, pengisian? bertanya Kak, Silakan. untuk yang poin nomor 17 itu kan ada kegiatan sosial masyarakat dan pemberian penyuluhan. Ini apakah cukup surat tugas dari instansi atau harus seperti ada SK dari DPK atau ya jenisnya gitu? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk kegiatan nomor 17, sempat juga kami tanyakan ke DPP kemarin. Contohnya misalnya penyuluhan di rumah sakit. Nah, itu boleh dari surat tugas atau jadwal dari Promkes misalnya, tetapi disertai dengan bukti foto. Ya. Kemudian kegiatan sosial masyarakat yang lainnya, misalnya menjadi pengurus apa namanya kegiatan sosial apa ya kalau di masyarakat. Tetapi ada nama kita di situ dan kalau Itu ya, tanggal berakhir STR, yang tanggal lulusnya kan ada tanggal tanggal lulus selesainya itu juga di lulus bawah. kuliah Bu. Oh, tanggal lulus kuliah. Ya lulus kuliahnya Bu. Oh, yang di PKB itu. Ya tanggal lulus kuliah di sini Bu. Oh, Misalnya Ibu berarti harus lihat ijazah S1 nih ya. Iya nurse-nya Bu, nurse-nya. Ya, ijazah nurse ya. Ya, Astagfirullahaladzim. nurse. Terus tanggal selesainya apa maksudnya nih, Kak? STR Selesai berarti. STR-nya kapan expire? Berarti maksudnya kan STR-ku tuh 2 April 2027, berarti tanggal 2 saya tulis di situ. Iya, 2 April 2027. Iya, oke, baik. Siap, Terima siap. kasih. Sama-sama, Bu. Nanti Oke. dicoba Bu, kalau ada kendala nanti kan kita lihat. Iya, ya, siap. Nah. Sambil pelan-pelan aja, Kak. Yuk, makasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, borang pengisian, tidak ada masalah ya. Nah, ketika kita mengisi borang pengisian, selesai, teman-teman tanyakan ke verifikator untuk diverifikasi. Nah, biasanya ada permasalahan. Nah, masalahnya banyaklah tadi apa namanya file yang diupload tidak kelihatan, salah isi borangnya, ada yang harusnya seminar diisi di workshop, ada yang pelatihan diisi di seminar, seperti itulah. Ada yang panitia dijadikan peserta. Nah, itu akan kami tolak untuk dilakukan perbaikan. Nah, caranya Bapak Ibu buka di log, buku log. Nah, buku log. Buku log. Lambat ya. Nah, buku log, contoh di sini. Nah, kita buka yang sempat saya isi di sini di seminar. Nah, ketika dilakukan perbaikan, kita lihat di buku log, kita klik di detail di sebelah kanan. Klik di detail. Jadi tidak mengisi ulang lagi, tidak mengisi borang lagi. Kita hanya mengedit di buku log yang ada untuk melakukan perbaikan. Ininya lambat ya. Waduh, servernya hilang. Masya Allah. Ini kayaknya server pusat nih. Teman-teman ada yang kendala juga? Hilang servernya. Sama Kak. Nah, Ya. Oh ya, sudah. Detail. Nah, oke. Sudah masuk kembali, sempat hilang servernya ya. Contoh, di sini
saya tidak melampirkan bukti dokumen, itu akan muncul Bapak Ibu sekalian. File not found. Jadi file tidak ditemukan. Nah, kita edit. Jangan hapus ya, diedit. Ada dua menu di sini berdempetan di sini nih. Yang kita lakukan adalah edit. Nah, kita sini. Ya, kita edit berdasarkan nanti lampirkan ya, lampirkan filenya karena tadi file tidak ditemukan. Kita lampirkan seperti itu ya. Kemudian kita simpan. Ya, seperti itu. Itu di perbaikan di log ya. Sampai di situ cukup jelas ya untuk perbaikan. Siap, jelas, Kak. Jelas ya. Nah, di situ ada menu di atas periode tahunnya, misalnya 2023, 2024, sesuai dengan periode kegiatan yang kita lakukan. Itu kan muncul. Nah, selanjutnya adalah, Han, sebentar ya, Han, izin dulu. silakan. Ya, Kak. Sorry, kita mundur sedikit lagi. Yang borang Ya. pengisian yang kembali itu file-filenya itu memang sama semua di 150 KB itu aja ya? 200 KB ya? 200 ya? Ya, Oh, maksimal 200 KB. kirain hanya foto doang Han, berarti file semua juga itu ya? Oh, foto boleh, Kak. PDF boleh. Ya, enggak, maksudnya tetap 200 KB itu juga. 200 KB semua. Ya, Oh gitu. mau JPEG, Oke. mau PDF. Ya. Kalau JPEG, kami verifikator lebih enak lihatnya, lebih ringan tampilannya. Kalau PDF, terlihat juga, cuman agak berat ya. Oke. Makasih Han. Ya. Nah, yang agenda kita selanjutnya adalah membuat data virtual account. Kita klik di menu tadi, ada di sini, pojok bawah, nomor 2 dari bawah, ada data virtual account. Kita klik. Ya, sambil kayaknya sistemnya yang lambat, bukan jaringan aja. Nah, di sini itu akan ada em, apa namanya riwayat kita melakukan creative virtual account akan kelihatan kapan kita melakukan virtual account. Cuman di sini dulu statusnya di sini muncul, tapi dipindahkan lagi status pembayarannya bukan di sini, di tempat yang sudah kita tunjukkan tadi. Nah, untuk teman-teman yang belum bayar 2024, silakan pilih ya di sini 2024, kemudian kredit. Kita klik kredit. Klik. Halo. Ya, kliknya jangan banyak-banyak. Tunggu sabar. Nah, ini muncul dia. Nah, jadi nomor virtual account-nya itu akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kita lihat tanggal pengajuannya adalah sehari ini ya, akan muncul. Kemudian tanggal jatuh temponya adalah 5 Maret. Nah, ketika lewat jatuh temponya, itu tidak bisa lagi berlaku ini. Ya, jadi jangan sampai lewat jatuh temponya. Kalaupun lewat jatuh temponya, mau tidak mau kita lakukan kredit ulang. Kita buat virtual account yang baru. Oke. Kemarin ada juga yang bertanya, ini saya banyak sekali. Misalnya, nah, contoh kita ini ada yang requestnya. Maaf ya, banyak yang masuk. Kita testina coba ya. Nah, kita isi. Jadi pentingnya tadi itu, KTP kita isi di PKB online, itu akan KTP kita itu terkoneksi dengan di sini. Di Satu Sehat. Kita isi 473. Sambil ada yang mau isi juga nggak apa-apa. 27. Ya, perempuan.
Tanggal lahir. Ini 1975. Nah, klik tahunnya di sini biar cepat nyari. 1975. Bulan Desember, tanggal 16. Nah, masukkan email. Nah, usahakan email itu betul-betul aktif ya Bapak Ibu. Jangan yang tidak aktif. Bingung nantinya. Testina titik id 75 gmail.com. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kata sandinya itu eh, minimal 8 karakter. Nah, salah satu karakter harus ada huruf kapital, huruf besar. Dan harus ada huruf kecil dan angka 01 sampai 0 sampai 9. Contohnya di sini kita buatkan nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau misalnya pakai nama masing-masing, ini aja huruf besarnya misalnya Testina. Nah, di belakang ada tahun lahir. Jadi tidak susah-susah mengingatnya. Kemudian kita konfirmasi, kita klik ke bawah, kemudian kita daftar. Klik daftar. Ketika kita sudah klik daftar, nah, data tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai nih. 6473 01275 004. Sorry, saya di sini harusnya 4. Jadi kalau salah nick nggak mau juga dia. Oke, kita daftar. Nggak mau lagi. 561. Itu 3 lagi, Kak. Oh, 3 lagi ya. Nah, ini satu sehat nih kadang-kadang sakit juga dia. Nggak di tanggal lahirnya Kak. 3 lagi. Apa? Ada Nggak salah di tanggal lahir Kak. Reset Tanggal lagi lahir. gitu. 16 Nggak ubah Kak. Nggak demam Iya. Kak. Baru ke Jangan tanggal angkat ya lahir. Kak, minimal T besar, angkanya minimal 4 tuh. Enggak, Saya ini sudah. Sudah ini. Dia di sini koniknya berubah ya. Jadi nah, kalau ada yang tidak sesuai bisa dilaporkan nanti nih ya. Mungkin lanjut dulu, nggak bisa kalau langsung ke bawah, Kak. Oh, itu sudah terdaftar. Kata Oh, Stina berarti sudah langsung terdaftar. masuk. Ya, sudah terdaftar dia nih. Kita cari yang lain yang belum terdaftar ya, kita ulang. Yang lain. Sabar. Nah, karena sudah daftar, disuruhnya kita daftar. Mana nih? Atau ada yang mau didaftarkan? Nicknya bisa dibacakan di Saya sini. Kak, Silakan. Apa nomor nih nik Kak. Ya, Nicknya 737 737 triple 1 1 4204 204 84 84 0019. 019. Begini aja ya namanya Ibu ya. Ya, Tanggal lahir 2 April 84. 84 April tanggal 2. Ya. Email Darni Darni dot Reski pakai Y Reski
harus pakai S biasa ya. Iya, ya, 86 86. @gmail.com. Passwordnya kita coba apa nih? Ya, kita bisa aja Kak, apa di situ? Huruf D-nya besar, Heeh. karena ini baru 5, minimal 8 kan? Pakai @k di situ atau underscore. Underscore 86 ya. Ya, Nah, kita copy, kita daftar. Dia oh, tidak bisa nih. Atau 1986 ya. Atau 1986. Nah, sudah masuk ya. oke. Nah, minta tolong Ibu buka emailnya tadi. Ya, baik, saya buka. Email itu diklik aktivasi. Baik, saya buka dulu. Nah, di sini banyak kendala juga nih Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak ada masuk, ya ada yang bocor. Aktivasi akun ya? Ya, siap Bu. Ya, sudah saya. Ketika sudah aktivasi akun, kadang-kadang ada yang Sudah. nggak masuk emailnya tuh. Ya, Nah, sudah. Nah, ya Sudah saya muncul sambil kata masuk. tunggu dulu Bu, dan sambil saya ingatkan teman-teman, kalau misalnya tidak ada masuk di email, silakan kirim ulang. Kalaupun tidak ada lagi, boleh ganti email di sini. Jadi ada menu-menunya di situ untuk perbaikan-perbaikan, karena beberapa kendala ada tadi. Kemudian kita masuk. Kalau sudah masuk, nah tampilannya tadi seperti ini. Ada passwordnya ini. Kemudian kita masukkan captcha-nya 4300, terus masuk. Nah, masuk kita lengkapi tanggal lahir, tempat lahir dulu. Di mana Bu? Bu Darni? Kayak hilang Bu Darni. Fokus mengisi dia, Kak. Bu Darni. Bentar. Iya, Gimana, Ki? tunggu Kak, tunggu Ambil. di kampus Kak. Kak Oh, ribut iya. di sini, makanya tadi saya matikan tuh. Iya, Oh, apa tadi? Tempat lahir, salu tempat lahir. tubuh. Selalu tubuh. Tubuh. Iya, Tubuh. Profesi nurse, perawat atau nurse. iya, Kemudian, apakah Anda memiliki STR? Ya. iya. Ada Masukkan nomor STR tadi nomor STR-ku 401 tiga, ya, 2222 iya, 4435988. iya. Klik cari. Nah, kalau belum ditemukan, profil tidak ditemukan. Buat profil. Ya. Kalau misalnya tampilannya seperti ini ya. Iya. Kalau sudah update, biasanya sudah terkoneksi, itu akan otomatis. Nah, kalau belum, kita buat profil. Buat profil, itu akan muncul NIK-nya nggak bisa diedit, nama nggak bisa diedit, eh, tempat lahir bisa, kemudian pilih negara, kita masih di Indonesia nih, Kalimantan Utara. 84 Pak, sesuai Bentar. dengan ijazah sama akte kelahiran. Alamat lengkapnya. Iya. Ada itu 86 tuh kayaknya anu tuh lain-lain itu. Ada Iya, sesuatu. itu sebenarnya aslinya Pak, tapi dikasih itu biasalah saya Oh, orang tua. tadi Dikasih itu waktu sekolah. alamat tadi mana nih tulisnya? Jalan Aki Balak, saya lihat KTP ya. Nah, Aki Balak. Iya, Jalan Aki Balak, RT 067, Kelurahan Karanganyar. Ya, cukup Bu. Di Ya, situ oke. kode posnya 77 berapa ya?
7711. 111 ya. Iya, Oke, simpan. Ya, berhasil. Nah, yes. di sini coba cek di keprofesian kita sudah sesuai atau belum. Nah, itu akan tervalidasi. Nah, ternyata nomor STR-nya Ibu sudah muncul dan akan Iya, muncul juga kapan berakhirnya, ya. Itu iya. muncul sudah. Kemudian kontak darurat. Nah, ini kontak darurat kita isi lengkapi, Oh klik iya, juga. Nah, ini kan Pak Muhammad Ridho ini suami ya, Bu ya. iya, iya. Kita simpan. Nah, itu biasanya yang kontak itu saya nggak tahu sebenarnya tadi, karena memang di sistem sudah dia mencari sendiri, muncul sudah itu tinggal kita simpan. Nah, data pendukung ini penting Bapak Ibu, jangan sampai nggak terisi. Kalau nggak terisi, kita nggak bisa melakukan perubahan STR seumur hidup. Nah, ini agak repot. Harus ada NPWP Bu. Iya, saya anu di, saya sebutkan nomornya. Ya, boleh NPWP-nya 66 berapa? 66 66 949 949 034 034 47 47 23 3. 000. Oke, Kemudian banknya Bu, Bang apa PD, nih BPD, sembarang Bang yang BPD bisa di ya. Sembarang eh, BPD, BRI bisa. BNI ya boleh juga BNI, BRI. BRI, Iya, BRI, klik aja Republik Indonesia nih mana? Indonesia, BRI, kita cari, Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat ya, tulis rakyatnya aja. Nah, rakyatnya muncul, terserot. Nomornya berapa Bu? nomor rekeningnya. Ya, nomor rekeningnya. Mau ditransferkan nih, Bu nih. Awas sebentar Pak, saya buka dulu ya. Ya, Baik, sebentar saya tulis buka nama dulu. nama pemiliknya, kemudian BPJS lagi Bu nanti. Iya, ada Ji. Nomor rekeningnya Ya, 13 13 000 123 1 1 001 01 748 748 501. 501. Nama pemilik Darni. Kemudian Iya, BPJS-nya. sebentar Ibu ada saya buka. BPJS Kesehatan, ada Ketenagakerjaan juga? Ada dua-duanya ada. Ada dua-duanya. Ah, ya. Sip. Iya, Kita lengkapi datanya dulu. saya jadi nomor apa nih BPJS dulu? Silakan Bu, yang mana BPJS Kesehatan dulu. Nah, Oke, BPJS Kesehatan nomornya 000 oke, 220 oke, 798 oke, 748 oke. 2. Dua. Ya, ketenaga kerjaan. Yang mana nih? Itu kan yang 771. Ada kecil di atas, ada di bawah. Oh, BPJS-nya beda lagi tuh Bu. Kalau tidak Pak, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada punya aku nih. ada. Oh ya, silakan. Iya, Nah, 7371 7371 1142 1142 04 04 0484. berapa? Kayaknya ini nick deh. Oh, di bawahnya berarti ya. Ya, bawahnya Bu. Ya, nik itu. 2209 209. 8032. Oke. Bu Darni, Tabe. Iya, iya. Sekarang itu BPJS pakai NIK. Oh ya Kak. Oh, berarti itulah tadi Kak Burhan. Oh iya Kak, aku nggak Iya. tahu. 673 71 71 1142 142 0484 484. 0019. Nah, ini kan ada beberapa teman nggak punya BPJS Ketenagakerjaan.
Kalau saya kemarin saya akali, saya copy aja nih BPJS ke sini. Jangan sampai kosong, karena kadang-kadang sistem tidak mau menerima kalau ada yang kosong. Kita simpan. Nah, NPWP-nya ini, NPWP harus kurang NPWP-nya, Bu. Oh, 66 saya lihat dulu Pak. 66949034 oh 472 Pak. Ada 2 di situ. 4. Ya, 472. Oke. Nah, sudah tersimpan, sudah darurat, sudah profesi, sudah. Tinggal foto. Foto. Adakah fotonya, Foto Ibu? Bu Darni itu, jangan foto suami ya Bu Darni. Ada aja kakak nih. Ada nih, ada. Oke. Nah, sesuaikan ya. Lain ku tampak, Bah. Kak Indun pengaruh kamera Kak. Oh, 300 KB ya. Jadi di sini usahakan pastikan foto jelas berkualitas tinggi minimal 300 minimal 300. Data fotonya Ibu ini berapa KB ya? Oh iya, terlalu kecil ya. Itu Jadi 4x6 kali. Yang diminta kan 3x4 ya. ya 3x4 dan pikselnya itu 345. Oh Jadi dia iya, emang betul. sering-sering kalau misalnya tidak sesuai dia tidak menolak apa Nggak mau dia. Betul. Nah, baik. Iya. nanti Ibu Nanti Kak. upload ya Bu ya. Iya, nanti Ya. saya upload Kak. Ya, selanjutnya kalau sudah tersimpan ini yang belum punya STR seumur hidup boleh klik di menu pengajuan STR. Nah, pengajuan STR kita cek data karena tadi Ibu belum ada fotonya. Nah, makanya akan muncul seperti ini. Kalau sudah ada akan lanjut, nanti kita ada keluar kode billingnya, kode billing kita bayar. Oke. Jadi seperti biasa sudah untuk pengajuan STR. Iya. Oke, sampai di situ seumur hidup, nanti profilnya dirubah. Kemudian Iya. di menu satu sehat sekarang, dulu sendiri-sendiri, pelataran sehat sendiri, satu sehat sendiri. Nah, sekarang pelataran sehat sudah ada dalam satu sehat. Kita klik pelataran sehat. Kemudian kita klik tautkan akun. Ya, kita contreng, konfirmasi, berhasil. Kita klik lagi, oke muncul. Nah, sini pelataran sehatnya sudah otomatis terkoneksi ya. Nah, di sini juga jangan lupa profilnya dilengkapi ya. Nah, ini dia namanya pelataran sehat Bapak Ibu sekalian. Karena Ibu Darni belum ada pembelajaran, belum ada SKP. Nah, SKP kita itu yang kita upload di PKB online akan muncul di sini nanti. Totalnya berapa? Ya, akan muncul di sini. Ketika sudah dimigrasi, kalau saat ini belum. Nah, Bapak Ibu yang mau pelatihan, silakan cari. Ya, ada yang online, ya kan? Nah, tapi sambil dilihat juga ada yang tanggalnya sudah kadaluarsa, nggak bisa. Nah, contoh di sini pelatihan TBC ini online aja dia ini. Nah, kita klik ya. Contoh, kalau berbayar ya mau nggak mau harus bayar, hubungi panitia ya. Nah, ini karena belum melengkapi biodata, disuruhnya kita lengkapi dulu. Nah, jadi nanti dilengkapi biodatanya masing-masing ya. Nah, yang diisi adalah non pegawai Kemenkes ya, atau nakes di sini. Isi NIP-nya kalau ada NIP-nya, kemudian nomor telepon, lengkapilah semua di sini. Ya, saya pikir setelah lengkap baru boleh mengikuti pembelajaran yang ada di pelataran sehat. Nah, mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan kita di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan,
dari HIPI juga kami sementara nih mau mengurus untuk eh, apa namanya SKP Kemenkes. Kalau misalnya lolos, nanti kita bisa berbagi supaya kegiatan-kegiatan dari siapapun, nah itu bisa masuk di sini di pelataran sehat. Nah di pelataran sehat nanti biasanya sebelum kegiatan ada Zoom dulu, diajari dulu mengisi profil apa segala macam. Kemudian nanti akan ada penilaian. Kalau pelatihan rata-rata ada pre-test, ada post-test, dan ada penilaian kegiatannya. Kalau seminar biasanya hanya penilaian kegiatan saja, kegiatan penilaian bagaimana narasumbernya, menyampaikan apa segala macam. Nah, ketika melakukan mengikuti kegiatan seminar seperti itu harus terisi semua. Jangan sampai nggak terisi. Kalau nggak terisi sampai batas waktu berakhirnya kegiatan, ya sudah capek-capek, ada satu yang belum kita isi, habis sudah waktunya, itu otomatis kita tidak terhitung mendapatkan SKP. Dan mau melanjutkan pembelajaran yang lain itu susah karena pembelajaran kita tertunda dan stagnan di situ, tidak boleh menambah kegiatan pembelajaran yang lain. Jadi pastikan betul-betul selesai kegiatan itu kita lakukan. Ya, ini pengalaman pribadi saya kemarin. Untung kemarin yang mendampingi orang langsung yang punya apa nih, yang mengendalikan ini LMS. Jadi dari pusatnya dia yang menghilangkan. Tapi repot sekali karena memang pembelajaran saya tertunda, ada yang tidak selesai saya evaluasi, mau melanjutkan pelatihan selanjutnya nggak bisa karena gara-gara itu tadi ada yang belum selesai. Nah, oke Bapak Ibu, eh, saya kira cukup atau ada lagi yang mau didiskusikan di Satu Sehat? Kak, izin Ya, Kak, ya. Kak izin dari yang Satu Sehat ke Pelantaran Sehat tadi gimana Kak? Ulangi cara masuknya loginnya. Oke. Nah, ini kan kita sudah di posisi Satu Sehat sekarang ini ya. Ini punya Budar nih, kita di posisi Satu Sehat. Kalau dulu masing-masing, eh, sekarang sudah diintegrasikan, walaupun nanti terbuka linknya muncul laman baru, bukan di dalam, tapi kemungkinan akan muncul juga nanti ke depannya di dalam sini. Nah, kita klik di sini, pelataran sehat. Klik pelataran sehat, kemudian di sini ada menu cari pembelajaran. Klik cari pembelajaran, nah muncul. Ya. Nah, jangan lupa lengkapi data diri di sini ya. Kalau sudah lengkap data diri, silakan lakukan pembelajaran. Nah, nanti kita bisa cek, eh, contoh saya masuk punya saya dulu ya. Keluar dulu ini. Jadi cara itunya tinggal klik tautkan tadi ya. Nah, kalau mau masuk sendiri-sendiri juga bisa. Masuk di LMS sendiri, masuk lewat Satu Sehat tadi bisa juga. Jadi dua jalur untuk masuk. Dia sudah saling terkoneksi. Nah, ini contoh punya saya. Saya sudah pernah mengikuti pelatihan, satu pembelajaran, total 7 SKP. Ya. Jadi pelatihan itu 3 atau 4 hari itu sekitar 7 SKP. Jadi nggak sesulit yang kita bayangkan sebenarnya. Kalau kemarin mungkin kita pelatihan itu misalnya BTCLS 4 atau 3 SKP aja kan selama sekian hari itu. Tetapi jangan juga terlena-lena, harus tetap dikejar. Karena sudah semua by system, tidak bisa ditolong-tolong lagi. Kalau kemarin kan masih masih bisa kita komunikasi. Ini saya bagaimana? Terputar ya? Aku ya. Oke, maaf ya, terputus tadi. Halo?
Sudah Oke, masuk Kak. Oke, terdengar suara saya? sudah. Ya, terdengar, Ya, ya. terdengar. Ya, jadi kami ingatkan kembali, jangan sampai tidak mengupdate kegiatan ya. Kami juga dari pengurus akan berusaha memang apa namanya mengurus untuk masuk terdaftar di Kemenkes ini belum terlalu familiar, walaupun nanti tetap bisa nanti pelan-pelan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Contohnya yang ada di saat ini update perawatan luka kronis. Nah ini kalau dulu kan biasanya harus dari ini, harus dari itu. Nah semua orang bisa sekarang, tetapi harus apa namanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya ini contohnya ini update perawatan luka kronis dengan penyakit tidak menular. Nah ini teman saya ini Syarsa baru itu. Nah ini online lihat ya, bisa dilihat. Kalau ada free, silakan didaftar ya sebelum eh, apa namanya penuh. Ini aja sudah 6.000 yang mendaftar Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau mau daftar di sini, nah, jangan lupa dilihat tanggal itunya dari kapan sampai kapan. Oh, kalau sekarang kan tanggal 27, artinya masih bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, nanti akan muncul kapan harus apa namanya ada biasanya kalau yang seminar begini kebanyakan begini nih nggak ada anu ya orang rata-rata mandiri. Nah kecuali misalnya kan kalau DPD yang ngadakan hari hanya akan ada seperti ini loh kegiatannya bagaimana penilaiannya. Nah itu akan muncul ya. Ini bagus nih nanti mungkin saya mungkin ikut. Nah contohnya kalau sudah pernah ikut seperti ini tampilannya ya. Nah, ini SKP-nya ada 7 SKP ya. Pak Burhan mau tanya. Nah, silakan Bu. Ya, Mas Burhan begini. Jadi sepemahaman saya, mohon dikoreksi nanti ya kalau saya salah. Ya, Ini yang saya buka kan karena saya baru mengupload satu ya, dan saya lihat apa yang di depan mata kita ini yang tanggal 29 Februari sampai 29 Februari kita upload borang apa tadi itu di SIMK PPNI itu tadi ya, gitu ya. kan? Nah itu belum nampak di sini ya nanti ya. Belum di pelataran sehat ini? Belum Kak, belum. Belum. Oke. Karena kita lagi deadline-nya tanggal 29. Nah, itu akan ditutup untuk menarik data dari SIM KPPNI ke dalam pelataran sehat. Oke. Berarti Nah, jadi seanunya saya ini apa sih? Nanti kalau setelah tanggal 29 artinya bulan Maret nih kita siap. mengupload itu DPK udah nggak deadline. bisa ya di SIM KPPNI itu ya. Berarti verifikatornya kita DPW atau DPD ya, DPW, DPD gitu tidak lagi memberikan memverif ya setelah kita mengupload nanti atau kita mengikuti pelatihan dan lain sebagainya seminar di pelataran sehat ini. Begitu ya Burhan ya? Karena Ya, seperti nanti itu Kak. ya otomatis lah gitu. Artinya kita sudah tidak nunggu-nunggu lagi nih mana SKP saya kok nggak nambah-nambah gitu ya. Gitu Betul kan ya. Kak. Ya, Nah, betul. berarti memang kita harus selalu update atau selalu membuka atau login di pelataran sehat ini LMS Kemkes ini kan, nggak salah gitu ya. Bener ya? Betul Kak, betul. Jadi yang di tanggal nanti yang kita mau berjalan ini yang tanggal 29 ini aja, yang sampai tanggal 29 nanti ini. Betul. Kita Jadi, cepat untuk mengupload sehingga nah ini tugas berat dari verifikator untuk segera memverif gitu agar apa yang kami input nantinya tidak sia-sia bahasanya gitu ya Mas Burhan ya. Mohon maaf nih. Jadi artinya kita saling mengingatkan aja kayak teman-teman kita input apa yang memang seharusnya kita input sehingga tidak merugikan kita sendiri gitu ya. Kira-kira gitu ya Mas Burhan ya. betul sekali Kak Enon Nah, ya. terus
ke mana nih? Ke pelataran sehat ini ada memang kalau saya perhatikan itu, nah untuk yang kemarin itu sudah ada memberikan supaya ikut itu yang gadar itu ya, kalau nggak salah penerapan dokumentasi 3S pada keperawatan gadar. Kalau saya lihat di anu ini nggak ada kan gitu. Nah ini kayak apa tuh Mas Murad? Karena memang untuk di Pusbangdiklat ini ke area himpunan atau ikatan ini masih banyak yang bukan masih ada beberapa yang coba-coba gitu ya, uji coba seperti juga kayak HPMI ini dalam waktu dekat bulan depan itu juga ada uji coba dengan 2 kegiatan yang sudah masuk sih kurikulumnya di Kemenkes gitu ya, tapi kalau saya lihat di sini nggak ada. Nah, itu artinya gimana tuh Mas Burhan? Apa dari PPNI sendiri yang belum masukkan biar kita cek gitu nah di pelataran sehat ini, oh iya Apa ternyata kemarin ada nih keywordnya gitu. tuh Kak? Apa kegiatannya? Kegiatannya yang itu yang gadar itu deh, yang gadar Gadar ya? yang dokumentasi 3S itu, aplikasi implementasi 3S ya pada kegawat daruratan. Itu sama Nurse Adam Coba kalau nggak kita salah itu. sambil di sini cari Iya, dicoba kan. gawat. Karena apa yang di sounding di grup-grup WA itu, kalau kita cari di pelataran sehat itu nggak ada gitu. Ya, betul Kak. Terkadang mungkin keyword yang kita gunakan yang tidak sesuai. Itu yang pertama. Atau memang belum diupdate di pelataran sehat. Nah, Ya, mungkin biasanya kayaknya kalau belum diupdate begitu, eh, nanti kita kan daftar tuh kan Kak. Nah, daftar itu biasanya yang mengadakan kegiatan H-1, dia akan apa namanya ada Zoom Zoom pra kegiatan. Nah, karena kita di awal-awal ini biasanya seperti itu. Jadi ada Zoom pra kegiatan. Nah, ketika kita daftar kan ada biodata kita, ada WA-nya, mungkin dia bikin grup. Nah, mereka akan sampaikan di pra kegiatan tuh Kak. Oh gitu. Nah, Iya, jadi iya. nanti mereka yang oh ini caranya kalian ketik ini masuk ini karena itu kan berbayar tuh kan Kak. Nah, biasanya kalau Iya, iya. berbayar tuh seperti itu ya. Jadi ada anunya sendiri sih, apa namanya? Keywordnya untuk masuk di sini kategori pembelajarannya apa. Tapi Iya, biasanya sih muncul, yang penting kita sesuai gawat darurat ya. iya. Itu Eh, kan ini kita coba untuk masuk ke dalam kategori. Nah, saya klik ini transformasi kesehatan. Banyak sekali gitu kan. Nah, ya, kita ambil yang spesifik keprofesian. Nah, itu banyak tuh muncul memang punya kayaknya profesi keperawatan semua ini. Nah, cuman yang nilai nih, untuk nilainya Kak itu ini. ada 26. 26, ini nambah berarti kan. Kemarin itu kalau nggak salah 18. Ini 26. Oh, berarti memang Ya, betul belum diupdate aja dari kemungkinan pelataran itu sehatnya. Kak belum diupdate Iya. atau keyword kita yang kita masukkan itu nggak sesuai. Oh, bisa. Nah, Karena mau buka satu-satu ya banyak banget ya tuh. berat tuh Kak, karena makanya biasanya panitia itu kan ada naruh hubungnya tuh kan Kak. Nah, Oh iya betul. dia dia yang akan memfasilitasi peserta. Oh siap. Oke Kemudian baik, baik. dia juga yang akan adakan pra apa namanya kegiatan. Nah, nanti seperti yang kita adakan saat ini, Ya, bagaimana betul. mengisi ini, bagaimana mengisi ini, biodata supaya bisa ikut. Nah, nanti kan Betul. dia akan ajar juga. Oh, ternyata setelah apa namanya setelah kegiatan, apakah ada pretest, ada posttest. Nah, biasanya Hmm. kalau yang kayak gini ini seminar ada nanti ketika sudah masuk memang ada menu untuk menilai kegiatan itu. Nah, jangan sampai Oh, ketika evaluasi. menilai kegiatan itu kita terlewat Oh evaluasi. harus diisi semua gitu ya. Ya, evaluasi harus semua Kak. Kalau ada Evaluasi. yang terlewat satu saja nggak dievaluasi, itu tidak Repot tidak tidak bisa kita mendapatkan sertifikat itu. sertifikat. Oh iya, siap. Nah ini kan muncul nih yang dipicu Ya, badan kardiovaskuler ini dari Jantung Harapan Kita, picu nah, dari RSU Fatmawati. Ada kemarin saya lihat dari RSCM yang gede-gede lah, banyak. sama Makanya yang nanti tinggal masing-masing yang mau mengembangkan diri tinggal sangat ngeklik di terbuka situ di ya. sini ya, sangat terbuka.
silakan nyari di sini. Berarti kalau memang mudah-mudahan kita yang dari institusi apa namanya pelayanan gini atau pendidikan, kalau kita mau ngajukan gitu, berarti kita habis info dari sini ya, mereka juga harus lihat karena ini yang dari Kemenkes udah ada kurikulumnya gitu-gitu ya. Artinya ini yang kalau kita mau ya. minta bantuan dana, ya Ya, kan? kalau bantuan dana, boleh kan? Nanti kan tinggal kita download ininya, kemudian apa syaratnya, Ya betul betul betul. ada Ya ini itu bisa diajukan penawaran lah dari ini sini, ya. dari sini. Pelatihan Oke, daily. Ada yang raise hand tuh. Terima kasih. ada raise hand, sorry. Mungkin mereka Yang raise hand, siapa silakan. tuh? mau Oh, periksa Iya, iya. Mas karena takut Oke, Pak oke. Ramadan, silakan. Oke, terima kasih Pak Burhan. Pak Ramadan. Mau nanya nih, sebagaimana yang di Pak Hendy juga tanyakan di grup, di chat itu, di kolom chat, itu ada yang sudah SKP-nya tercukupi. Nah, itu bagaimana? Apakah juga tetap harus mengisi atau tidak? Karena juga saya ngecek di SKP Kemkes itu tercukupi. Nah, itu bagaimana jawabannya itu? Siap, ya. Jadi Ya. yang sudah tercukupi, ini kan arahan dari DPP pusat. Kita dianjurkan untuk update yang akan mati STR-nya, terutama yang dalam waktu dekat 2025, 2026, 2027, 2028 lah. Manajemen kesehatannya, bagaimana mereka bisa melindungi. Yang tercukupinya ini expire date-nya kapan ya? Ntar dulu. Kalau saya 2028, sama tuh kayaknya sama yang di share Pak Sudah tercukupi Hendy. ya? Iya. Nah, kalau tercukupi kan kalau yang Pak Hendy share ini kan dia 2 nih poinnya. Saya kemarin 1. Nah, itu juga belum ada sosialisasi dari pusat tuh ya, seperti apa anunya. Nah, jadi saya belum bisa berani menjawab seperti apa. Yang kita jalankan saat ini, yang sesuai edaran itu aja Pak Madan dulu. Nanti 2020 sampai yang 2024 dulu lah ya. Ya. Jadi artinya teman-teman yang ada SKP-nya dalam periode STR berjalan, jangan sampai nggak masuk di sini nanti, karena mau dimigrasi. Kalau di situ ada kata tercukupi, nah itu juga saya bingung dapatnya dia tuh dari mana gitu. Nah, sementara kan itu. Jadi kita ikuti yang arahan yang resmi dulu. Adapun tentang yang itu kan belum bisa ngomong sih karena belum ada. Ya. Baik, tetap aja lanjutkan aja, ada isi aja lah ya anunya ya kalau yang ada ya. Betul. Kan sayang tuh kalau SKP-nya ada di periode STR yang hidup, nggak terakomodir, nggak dimigrasi ke sini nanti. Iya, nanti dibatalkan. Oke lah. Berarti tetap kita isi aja ya yang SKP yang ada ya. Isi aja. Oke, baik, terima kasih. Nah, ada lagi pertanyaan? Maaf ya saya nggak lihat di chat ya. Maaf, Kak, saya izin bertanya, Kak. Silakan, Mbak Rizka. Kak, saya izin bertanya, kan SKP saya yang di PPNI itu STR-nya mati tahun ini. Jadi saya sudah perpanjang ke STR seumur hidup. Di Satu Sehat itu bukan STR yang 2002 mati tahun ini, tapi STR yang sudah seumur hidup itu. Jadi gimana SKP-nya, Kak? Nggak apa-apa. Nanti di PPNI INA-nya itu tetap masukkan yang belum seumur hidup. Ya, nggak apa-apa, masukkan yang belum seumur hidupnya. Karena di PKB kita yang diakomodir itu yang belum seumur hidup untuk di-upload borangnya. Tapi untuk nanti nggak bermasalah kan Kak SKP-nya untuk di akun Satu Sehat yang pelataran sehat itu Kak? Ada yang dijadikan patokan nanti adalah NIK-nya kita. Oh, Nanti berarti aman ya Kak? Ya, saya nggak bisa menjamin aman tidaknya karena itu kan sistem yang nanti sambil kita pantau keluhan-keluhan teman-teman, nanti kita teruskan juga ke pusat. Oh, baik Kak. Terima kasih Kak. Ya.
Nah, Kak, izin mau bertanya. silakan Bu, siapa namanya? Silakan. Gitaria, ya. Bu Karya Kak, Teres ya. ya maaf Kak, ini kan kemarin saya sudah upload, sudah buat ini ya, apa namanya, daftar yang di pelataran Satu Sehat. Kemudian saya masukkan nomor STR, begitu saya validasi, itu yang muncul STR lama Kak. Nah, gimana ulangi? Ada tamu tadi. Iya, kemarin kan saya masukin nomor STR yang terbaru itu yang aktif 2000 sampai 2028 kan Kak, karena Ya. baru perpanjang tahun kemarin. Nah, begitu saya masukkan, malah yang muncul itu data STR yang lama. Oh, berarti sudah terkoneksi duluan sebelum melakukan penginputan yang itu ya. Nggak apa-apa, itu sambil dipantau, sambil direfresh, karena memang Satu Sehat nih kadang-kadang sakit juga dia kan. Nggak apa-apa, itu sering-sering aja di-refresh. Sering-sering masuk, itu kadang berbulan-bulan berubah ya. Jadi banyak kendala itu nanti berbulan-bulan baru ada perbaikan. Ya, seperti itu ya. Nggak apa-apa, yang penting biodata yang lain tidak masalah. Tanggal lahir dan apa namanya, apalagi tanggal lahir, NIK-nya yang penting ya. Dan sudah punya akunnya dulu. Yang paling penting itu dulu. Kendala-kendala yang itu nanti kita sambil bertanya juga ke pusat. Mungkin itu jawabannya sementara. Ya, baik Kak, terima kasih Nah, infonya. terima kasih. Nah, ini yang dikirim Pak Hendy di grup apa di chat mana nih? Itu kan periodenya tercukupi. Nah, periodenya tercukupi. Nah, tanggal update-nya juga nggak sesuai nih, 1 Januari 1970 ya. Terus jumlah SIP-nya ada 2 malah. Jadi kita belum sosialisasi tentang ini juga ke kita belum ada ya. Mungkin sambil-sambil lah ya. Intinya yang yang kita diminta dari Kemenkes dulu itu yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau didiskusikan lagi? Pak Silakan. Burhan. Ya, Kak Petrus. Ya, siang Pak Burhan. Ya, siang. Ya, mau bertanya di sistem Satu Sehat ini Pak Burhan. Kan Ya. udah bikin akun ini, udah berapa bulan yang lalu sih. Terus kan mau ngurus STR yang ini, seumur hidup, kemarin juga sudah konsultasi sama Pak Ramadan. Begitu saya masukkan pengajuan STR, disuruh cek data, itu yang muncul di situ validasi STR belum berhasil. Karena kalau ini Di kan situ contohnya. keterangannya, keterangannya di situ perguruan tinggi, file foto, minta dilengkapi di KKI dan KTKI. Oh, ya siap. Nah, ini kasusnya. Itu aja ya Pak Petrus ya. Ya, ya. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu masuk di sini. Di KTKI. KTKI sudah pernah buat akun di KTKI yang lama Kak, Pak Petrus? Sudah kemarin juga sudah dilengkapi sama Pak Rahman, cuman sudah menghubungi ke Kemenkes. Coba emailnya. Email Sarnita. Siapa? Sarnita keren. S ya, S. Iya, Sarnita. Sarnita. Apa lagi Kak? Sarnita keren ya? Ya, keren 123. Sarnita keren 123. At Gmail ya. Email. Pin KTKI-nya ingat? FKQ 347. FKQ. Gimana? KQ 347. Ya. 180 290. Nah, di sini sudah lengkapi data Kak? Klik lengkapi data STR. Sudah ini? Sudah. Oh, tinggal menunggu waktu aja ini Kak? Ya. Kalau itu tinggal menunggu waktu. Lamanya itu Om Burhan. Iya, lamanya. Tekniknya begini Pak Ramadan.
Sering-sering klik refresh di sini sampai ada bosan. Sampai ya, Sampai sampai terus. itu Yo. teknik juga tuh, ya. Siap. Ya, Monitor. sering-sering klik di situ. Jadi refresh terus di situ, baru ajukan lagi. Kalau kita tidak lakukan refresh, dia tidak update biasanya tuh. Jadi Oh, gitu pengalaman ya. kita, sering-sering. Kadang-kadang juga nanti misalnya di profil nih, sudah terbit STR Anda yang terbaru, unduh. Sementara diunduhnya nggak Gimana bisa filenya? gitu. Nah, sering-sering refresh saja. Berarti kayak orang Cek. jabla ya. Nah, gitu, PHP gitu Bu, lagi. di PHP-in. Iya, Jadi kurang kerjaan. kurang Kadang-kadang dia sentuhan. sakit kan. Nah, seperti itu. Jadi memang kadang berapa bulan sudah? Belum juga sebulan ya. Lebih sudah. Lebih mau 2 bulan. Mulai 2023 Coba KPTUS itu mengajukan. Ya. akun satu sehatnya coba. Saya Mas. Akun satu sehat. Aduh. Ya. Sarnita Ya, Keren. emailnya yang itu. Sarnita ya apa? Ya. Sarnita Keren 123 Sarnita gmail.com. Keren 123. Passwordnya Apa Kak? Petrus Oh ya, Patasik. Petrus Patasik. 1979. 1978. ada huruf besarnya kan? Iya, P. P-nya besar. Terus Patasik 1978. 78. Capa. Siapa sih? S-nya Apa ya. kata-kata Madan? S-nya besar kayaknya saran di emailnya. Enggak ada pengaruh. Pengaruh ya? Oh. Coba S. Coba KP. Ada yang salah? Passwordnya betul kan nih? @gmail.com. Lima 7 Petrus Patasik 123. Kak Petrus ganti Kak. Coba Petrus Patasik 123 Om Burahan. 97. Petrus Patasik. Nah, sudah. Oke. Pengajuan, cek data. File foto, silakan lengkapi di KTKI. Coba kita lihat di profil sini, edit profil. Kembali. Waktu melengkapi data sudah sesuai di sini ya. Sudah lengkap ya. Yang diminta cuma 2 aja kemarin, pendidikannya aja, kampus. Ya, di sini sudah nih. Biasanya tinggal diupdate aja ini, tinggal update aja. Cuma sebulan Ya, saja. Wih, berapa bulan dah? Mulai 2023 KPTUS itu ajukan. Iya. Ini sudah kontak darurat, sudah pendukung, sudah. Ya kalau sebulan lagi belum bisa, nanti ajukan apa namanya di sini. Makanya jangan. Apa namanya email ke ininya admin. Oh ya. Ya. Baiklah. Siap. Monitor. Ya mungkin itu beberapa kendala karena kita juga baru belajar, jadi belum sepenuhnya memahami masalah-masalah yang ada di Satu Sehat. Tetapi saya tuh sering-sering ini refresh. Ya, mungkin ada mau didiskusikan yang lain, Bapak Ibu?
Kak mau nanya, Silakan. gara-gara mau isi ini kan saya langsung membayar tuh yang 2024. Itu buktinya dimasukkan di mana ya? Nggak Itu usah, gimana sih? nggak usah Hah? dimasukkan Bu, cuman cek aja di data keanggotaan tadi, apakah Di sudah masuk di mana itu data keanggotaan? di sini, Oh, data keanggotaan. Hah? data keanggotaan di sini. Oke. Oh iya sudah hijau dia. Sudah hijau kan Bu? Oke. Iya, berarti saya ndak upload ya Kak ya? Ya, nggak usah diupload, cuman jaga-jaga kalau belum berubah, Disimpan. simpan, nanti Iya. ke kami untuk dikonfirmasi ke pusat. Kenapa Ya, nih oke, belum siap. Ya, oke, terima kasih. sama. Penanya Pak Burhan. Ya. Ya, ini kan satu anggota kami ini ada yang antara capilnya itu kayak punya kejaka itu ada treble. Masalahnya itu gimana ya solusinya ya? Dia sudah kecapil. Akhirnya treble juga, nggak bisa juga dia untuk mengisikan satu akunnya, dia tidak bisa connect itu nomor tanggal apanya gitu yang bermasalah. Apakah orangnya hadir di sini nggak ya? Diajukan ke ini. Untuk mereset akunnya, ajukan ke adminnya ini Satu Sehat. Admin Satu Sehat ya. Misalnya apa masalahnya tadi? Tanggal lahirnya kayak nggak benar, nggak sesuai gitu nah, dicapil. Oh, dicapil? Iya. Dicapil dengan di sini ya. Yang tidak sesuai di mananya? Coba lah, kalau orangnya dari sini nanti coba Ya, nanti lah kalau ada orangnya ya. Iya, ke Burhan aja nanti. Oke, sip. Oke, ya. Oke, sip. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, silakan dibaca di sini. Ada PIQ-nya, apa masalah-masalahnya, itu ada petunjuk-petunjuknya ya. Saya juga belum baca satu-satu. Nah, kadang-kadang teman-teman nanya ke kita semua, kadang-kadang waktunya nggak cukup juga kan. Jadi silakan baca di sini satu-satu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kita sudah sampai di pelataran sehat tadi ya. Ini pelataran sehatnya Pak Petrus. Mana? Saya keluar dulu ya. Ya. Tinggal dilengkapi aja datanya di pelataran sehat kan Pak Petrus. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Sudah mulai lobet? Informasinya. Oke, tidak ada lagi ya. Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan harapannya. Sebenarnya masing-masing DPK kalau ada kendala didiskusikan di DPK-nya masing-masing dulu. Kalau memang tidak bisa nanti ke kami. Kalau kami tidak bisa lagi kami ajukan ke DPP PPNI untuk membantu kita ya kendala-kendala yang ada. Saya yakin banyak sekali kendala selain tadi seperti Bu Testina itu ada tidak bisa masuk, Pak Petrus tidak bisa apa namanya mengajukan STR seumur hidup. Nah, itu sering terjadi ya beberapa kali. Kalau saya punya kemarin, saya ajukan hampir 2 bulan juga Imam Pak Petrus. Jadi saya klik-klik-klik terus. Setiap saya datang kantor, klik-klik-klik. Akhirnya muncul juga dia. Jadi memang apa namanya banyak kendala, tetapi tetap harus kita ikuti dulu sambil-sambil ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa namanya kegiatan ini juga mungkin akan kita follow up kalau ada update terbaru akan kami sampaikan kembali dari khususnya di bidang Infokom. Kemudian mudah-mudahan di Kaltara nanti Bu Ainun gabungan himpunan bisa juga kita lakukan kegiatan ke
yang bisa diupdate di LMS Kemenkes ya. Jadi Mudah-mudahan. jangan hanya mengikuti dari tempat lain, tetapi dari kita juga. Setuju. Mungkin harapannya sih sebenarnya Setuju. dari DPW kalau belum punya Pusbangdiklat, artinya kita hanya minta rekomendasi dari DPW, nanti kita ikut di Pusbangdiklat DPP. Ya, jadi minta rekomendasi. Ini sambil belajar juga, nanti mudah-mudahan kalau sudah goal satu kegiatan, kegiatan yang lain juga akan gampang ya, karena sudah ada pengalaman. Ini karena memang kita harus kejar-kejaran, karena baru dan betul-betul harus update gitu nah di Satu Sehat. Jangan sampai teman-teman tidak bisa membuat SIPP nantinya. Karena SIPP tadi itu harus memasukkan NIK dan di print masing-masing sudah tidak ada lagi rekomendasi yang seperti biasa yang kita lakukan. Seperti itu. Ya, Mungkin itu. Burhan, terima kasih. Jadi Baik. mungkin bisa saya tambahkan sedikit terkait yang di DPW, Pusbangdiklat DPW. Ini memang secara apa namanya ya, dari Pusbangdiklat, kalau dari DPW ke Pusbangdiklat ini alur yang memang belum terlalu jelas. Jadi masih bingung gitu, karena ujung-ujungnya kita itu bisa mengeluarkan biaya yang lumayan gitu ya. Jadi memang terakhir kalau di DPW itu mau membuat Pusbangdiklatnya DPW itu harus mempunyai minimal itu 1 orang PP. PP itu pengendali pelatihan. Nah, pengendali pelatihan ini yang sudah dilatih itu cuma 1 dari DPW, Ibu Ura kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin bisa dari DPD atau dari DPK bahkan itu mungkin bisa mengajukan siapa orang yang bisa kita latih untuk dijadikan PP. Karena nggak mungkin hanya DPW untuk Kaltara ini memang kecil ya, memang 5 kabupaten gitu. Cuman kan luas wilayahnya, jadi nggak bisa memang juga hanya 1 orang PP. Karena kalau kita mau ngadakan pelatihan yang terakreditasi nanti, walaupun hanya baru yang di DPP, itu minimal memang harus ada 1 orang PP, pengendali pelatihan. Nah, itu kriterianya dari pusat ya. Jadi agak rumit memang. Nah, ini memang himpunan dan ikatan gitu yang ini. Tapi ya itu, mohon saya dikoreksi jika ada yang salah gitu. Silakan Bu Dewi. Izin Kak Ainun. Iya, mohon maaf menjelas sedikit. Untuk pengendali pelatihan itu kita sudah ada 2 dari Tarakan. Ada Umi sama Zainal sudah punya sertifikat. Jadi kalau dibutuhkan pasti insya Allah siap membantu itu. Iya, karena itu salah satu kriterianya ya Bu Dewi ya, kalau kita mau pelatihan dan terdaftar di Kemenkes gitu kan. Nanti kami akan menyusul banyak dari DPD, kami kirim 100 orang. Mantap Bu. Siap ya. Jadi itu memang yang diharapkannya, dengan harapannya DPP juga membantu kita gitu ya. Ya, betul ya. Betul. Itu aja Kak Ainun, makasih. Iya, terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah. Iya. Ya, betul sekali ya. Berarti memang setiap kegiatan, beberapa kami juga PPI dasar dari 2022 itu di Tanjung Selor, pengendali pelatihannya itu orang Dinkes, ada 2 orang kalau nggak salah. Memang susah itu. Kalau misalnya ada sudah, jadi itu bisa berkolaborasi. Mungkin juga nanti dari DPW mungkin juga masukan juga ada koordinasi tentang ini. Jadi saling memberikan masukan supaya teman-teman di lapangan, terutama karena yang paling banyak manusianya ini Tarakan nih. Jadi bagaimana kita menyelesaikan kendala-kendala teman-teman supaya SKP-nya nanti terpenuhi untuk prakteknya. Jadi mungkin perlu agak susah kita. Iya ya Bu Dewi ya, kita jadinya agak terhambat dalam melakukan ini ya, kayak seminar, pelatihan dan lain sebagainya gitu kali ya. Iya betul Kak Ainun. Tapi insya Allah kita ada target. Kita kan sudah masukkan tuh di ini ya Pak Burhan. Ada beberapa schedule, sudah masukkan untuk kegiatan di DPD. Itu kita akan ada pelatihan dan juga ada seminar insya Allah. Semoga bisa terrealisasi secepatnya. Iya, memenuhi itu deh kriteria dimasuk kurikulum Kemenkes itu kan. Ya udah. Iya.
Oke. Betul. Baiklah. Terima kasih Gimana kita? banyak Pak Burhan. Sama-sama, Bu Dewi, Terima terima kasih kasih ya banyak DPD semua. sudah Ya, memfasilitasi sama-sama. pertemuan ini, workshop ini. Iya. Terima kasih, Burhan. Terima Baik, kasih semua yang sudah terima kasih ini ya. semua Bapak Ibu sekalian. Walaupun kegiatannya sederhana sekali, karena memang baru tadi malam rapat langsung tidak ada seremonial. Yang penting intinya yang kita inginkan adalah Bapak Ibu terpapar tentang ini. Jadi outcome-nya yang kita inginkan. Ya, Yang penting mungkin itu yang bermanfaat. ya Alhamdulillah, terima semoga kasih bisa semua. Ya. bermanfaat. Amin. Mungkin itu yang bisa kami apa namanya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Kami Pak. akhiri, kami kembali ke Bu Dewi. Ada penutup? Cukup Pak. Yang Cukup penting ya. semua puas. Siap. Alhamdulillah. Kalau tidak puas Bu gimana Bu? Tidak puas Bisa nanti chat dipuaskan. aja. Bisa dipuaskan melalui chat atau langsung ketemu langsung orangnya. Betul sekali. Aku mau ketemu Burhan, boleh kan tuh? Ketemu Burhan, bawa sesuatu kayaknya, Mbak. Banyak yang datang itu tidak ada bawa-bawa. Astagfirullah. Bawa kopi aja nanti. Ada, Mbak, ada yang bawa kan. Itu ada lah itu pasti. Baiklah, terima kasih. Sudah jam 11 lewat. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi. Sehat semua. Izin live ya. Semua.